Pada hari ini senang sekali kita mendapatkan saudara-saudara muslim yang baru ya. Di sebelah kanan saya ada Ade David namanya ini dari Sumatera Utara. Kemudian di sebelahnya David ada Bang Tommy ini ya dari Tangerang, Kota Bumi ya. Cina Benteng lagi. Ciben. Alhamdulillah ya, Islam nggak kenal ras ya Pak ya. Nah, jadi ceritanya pada hari ini Ade David ini dan Bang Tom ini datang ke Geraha Mualaf Jakarta dan alhamdulillah sudah bersahadat. Tadi bertempat di Masjid Al-Fajr di seberang kediaman kami, dibantu dan diterima dengan sangat baik oleh DKM Masjid Al-Fajr. Alhamdulillah sudah selesai dan setelah bersahadat mereka langsung mandi besar dan melakukan ibadah pertama yaitu Jumatan. Masya Allah ya. Jadi pengalaman yang buat mereka mungkin tidak bisa dilupakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 disampaikan la ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa Allahu samii'un 'aliim. Intinya bahwa Islam itu tidak memaksa. Islam itu tidak menyebabkan orang menjadi susah. Selainnya mau masuk agama Islam, tentu saja ini adalah bagian daripada hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Yang kedua yang saya sampaikan bahwa insya Allah Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua tidak saja manusia tetapi semua makhluk. Insya Allah Mas David dengan Mas Tomo akan dibuka Islam membaca salah dua bahasa saya dan kami sebagai pengurus masjid DKM membaca sangat yang bersyukur. Semoga senantiasa betul-betul apa yang diinginkan, apa yang diniatkan, apa yang diikrarkan menjadi janji kita kepada Allah. Setelah itu dia laksanakanlah rukun Islam dan inilah rukun iman. Dari saya cukup sekian. Mungkin dipersilakan nanti. Terima kasih atas kepercayaan untuk memberikan tempat mendapatkan cari tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Yahya dari Masjid Al-Fajr di Bogor. Pada hari ini kita akan menyaksikan prosesi syahadat daripada saudara Tomo dan juga saudara David ya. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Yahya bahwa di dalam Islam tidak ada paksaan. Untuk itu sebelum kita melakukan pengikraran dua kalimat syahadat, saya ada beberapa pertanyaan untuk saudara Tomo dan juga saudara David ya. Salah satu nanti disebutkan. Apakah saudara Tomo mau memeluk Islam ini atas paksaan seseorang atau atas kemauan sendiri? Alhamdulillah. Kalau David? Ya, ada lagi memberikan perkataan ada nampak pengaruh. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara Tomo dan saudara David kan masih orang tua ya. Nanti kalau orang tua misalnya menentang, saudara Tomo dan saudara David bisa membantah orang tua masing-masing, tetapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Jangan sampai nanti sudah menjadi muslim malah jadi kurang ajar sama orang tua ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat. Nanti setelah kita melakukan ikrar syahadat, ada syariat yang lain yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji jika mampu ya. Apakah David
berjanji di hadapan saya, di hadapan kami, dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaksanakan syariat-syariat tersebut. Janji akan melaksanakan. Alhamdulillah, saudara Tomo. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi saudara Tomo dan saudara David untuk segera melakukan ikrar syahadatnya. Ya. Saudara Tomo dulu, silakan maju. Kita berjabat tangan, ikuti kata-kata saya dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita ganti dengan saudara David, teman saya Mas Ari, yang akan menuntut dua kalimat syahadat. Ya, saudara David, mari kita mulai untuk prosesi syahadat. Ikuti saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Sah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hamid alaina fi syafaratil maut wa najata minan nar wa afina hasan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi أعطي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى إنا في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وتحياتهم السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Pesawat ya. Sekarang kami sudah disetor. Oke, sekarang satu
lumayan. Nah itu ya, alhamdulillah. Jadi tidak ya, kalau hanya milik Allah SWT. Gitu ya. Baik, sebelum kita tutup prosesi ini, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan ya. Bahwa di dalam Islam setiap bayi yang lahir itu fitrahnya adalah muslim ya. Nanti bayi itu bisa menjadi Kristen, Yahudi atau Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi kelak jika orang ini sudah mendengar Islam dan dia mau menerima Islam atau bahkan sampai mau Islam, sebenarnya dia tuh kembali ke fitrahnya ya. Dan insya Allah juga harus saya sampaikan, seseorang yang masuk Islam atau masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya yang sudah dilakukan sebelumnya insya Allah dihapuskan, insya Allah. Namun begitu, kebaikan yang pernah dilakukan sebelum ini insya Allah tetap dicatat sebagai pahala dan buat kami juga David. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan buku petunjuk. Di dalam sini ada buku petunjuk untuk sholat, juga ada sedikit uang untuk zakat, karena mualaf adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat ya. Mohon diterima dengan baik. Ini kalau untuk yang dapat utama sudah ada sertifikatnya, yang David nanti segera tentunya mohon diterima. David dan utama setelah ini bisa langsung melakukan mandi besar, kemudian bisa ikut jumatan dirinya. Insya Allah sangat indah. Setelah syahadat bisa langsung jumatan ya. Nanti pelan-pelan belajar bagaimana sholat. Kalau belum tahu bacaannya, sholat menjadi jamaah, menjadi makmum, ikuti gerakannya dulu ya. Baik, kalau begitu saya berharap dan berdoa semoga kita semuanya istiqomah dan juga husnul khotimah gitu ya. Saya ingin mengucapkan dari Yayasan Pembina Mualaf Tauhid terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setingginya untuk DKM Masjid Al-Fajr di Cibubur. Semoga Allah SWT merahmati dan melindungi kita semua ya. Amin. Amin. Baik, kalau begitu kami tutup acara ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah pada saat ini juga kami kedatangan tamu nih. Oh ya, 2 teman ini dibawa, salah satunya oleh Bang Ari Wibisono, kemudian Bang Tom ini dibawa oleh Bang Coki, ya, rocker yang belum jadi Pak. Masih merintis. Masih merintis. Ceritanya rocker wannabe gitu Pak. Rocker wannabe, pengen rocker gitu. Nah, alhamdulillah juga kita juga kedatangan bapak-bapak nih dari kalangan akademisi nih. Pak, boleh Pak diperkenalkan, takut saya salah sebut nama nih Pak. Ya, saya Taufik Irmansyah dari Wisma Damai. Dari apa Pak? Parung. Wisma Damai, silakan Pak. Saya Hadi Wahyudi dari Bogor, Pak. Pak Taufik, Pak Adi, silakan. Iya, saya Dr. Rakeman dari kampus Mubarak Bogor. Mubarak Bogor, Masya Allah. Silakan Pak. Saya Agus Mulyana dari Ciherang Dramaga. Ciherang. Oh iya, alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak yang akademisi semua nih, kita pengen dengar dulu nih ya daripada saudara-saudara kita yang baru nih, yang baru memeluk Islam. David kan tadi kan kita sudah melakukan proses syahadat. Di dalam prosesi tersebut kan kita sudah menanyakan ke David, ya kan? Ada nggak paksaan ya dari orang lain yang memaksa David masuk Islam? Tadi kan David bilang nggak ada kan? Nah, kita pengen dengar sekilas saja kisah dari David ini dari Sumatera jauh-jauh ke Jakarta, nggak lama akhirnya bersyahadat di Jakarta. Boleh nggak cerita sedikit? Silakan. Jadi saya ini masuk Islam ya, karena sebelumnya nggak terpikirkan kalau saya ini ingin memeluk Agama Islam. agama Islam. Nggak nyangka gitu ya? Nggak nyangka sebelumnya bisa
merubah kepribadian buruk saya itu bisa berubah dengan mudah di Islam gitu ya. Dekat. Padahal Terus? udah sebelumnya 3 tahun lalu saya coba di Kristen, berubah di Kristen, benar-benar lah. Eh, eh, Ternyata memang nggak bisa juga. Mencoba di Kristen maksudnya gimana? Sebelumnya bukan Kristen? Nggak, maksudnya kan bukan nggak langsung ke Islam. Kita mencoba untuk dekat lagi dengan keyakinan yang Sebelumnya sempat jauh gitu dari Iya, gereja. iya. Jarang gereja. Jarang. Jarang bolos gitu ya. Sering bolos gitu. Iya. Terus setelah itu? Dengannya merasa kayak hidup itu hampa gitu ya, jauh dari Tuhan. Dan akhirnya pada saat itu memutuskan untuk kembali lagi mungkin pelan-pelan gereja gitu. Walaupun dalam hati itu berat, karena mungkin karena udah lama nggak gereja gitu ya. Iya, iya. Ya singkat cerita udah selama sampai 3 tahun nggak berubah juga nih. Ya udahlah kayak gini aja gitu kan. Dan pada suatu hari saya tiba-tiba tertarik tuh sama Islam. Siapa yang nyuruh? Gak ada yang nyuruh. Nggak ada nyuruh. Tertarik aja sendiri. Alhamdulillah. Terus? Padahal sebelumnya memang saya udah sadar kalau saya itu makin hari makin tahun kok makin dekat sama Islam. Cuma saya bodoh amat aja. Mungkin kebetulan aja gitu ya. Pada suatu hari semua isi sosmed saya itu dakwah. Padahal sebelumnya saya nggak suka dakwah. Oh gitu. Nggak pernah saya simpan, nggak pernah saya save. Jangankan dakwah, khotbah di keagamaan saja saya nggak suka. Khotbah di gereja nggak suka? Nggak suka, apalagi dakwah. Tiba-tiba suka malah ke dakwah. Gitu ya. Oke. Gitu. Mohon maaf, tadi Sumatera Utaranya di daerah mana kalau boleh? Namanya itu di wilayahnya itu kecil, namanya Indrapura, 4 jam dari Medan. Indrapura, 4 jam dari Medan. Keluarga semua Kristen ya? Dari keluarga ibu, iya, cuman kalau dari keluarga bapak nggak pure Kristen. Oh, sebagian ada yang Muslim. Lebih tepatnya keturunan. Keturunan. Oke, terus akhirnya setelah melihat di handphone ada dakwah Islam, tertarik. Ustadz Hadi Hidayat yang paling sering saya lihat. Masya Allah. Terus dia menjelaskan beberapa yang bikin saya makin terenyuh itu video dakwahnya itu kayak relate dengan apa yang saya alami sekarang. Oh gitu. Seolah-olah kayak emang sengaja dibuat. Lihat ini untuk kamu yang sedang kesusahan. Padahal kan nggak dibuat-buat, kamu sendiri. Iya, iya. Nah, dia menjelaskan tentang istighfar itu cara paling ampuh, cara paling cepat dalam mengabulkan doa. Masya Allah. Padahal ya itu kebetulan juga memang sebelumnya saya suka menyebut-nyebut kata-kata misalnya kayak astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah di sekolah saya itu, dan teman-teman saya banyak tahu, cuman sekedar ucap. Nah, saya emang sebelumnya memang seperti yang jelaskan tadi suka gemar untuk berubah gitu kan, berubah terus sampai kalender di rumah saya itu penuh dengan coret-coretan, silang-silang, gagal lagi di buletin, disilang-silang lagi, gagal lagi. Nandain apa itu maksudnya? Hari pertama berubah, hari keduanya gagal, bulatin, ulang lagi minggu depan, ulang lagi sampai terus coret-coret semua. Ya gitu. Nggak diomelin tuh sama mamanya? Nggak diomelin, di kamar saya tuh. Oh, di kamar sendiri ya? Iya. Terus akhirnya setelah melihat karena melihat dakwanya Ustadz Hadi Hidayat tadi tentang istighfar itu, saya coba dong, minggu depan kan hari Senin nih ya, coba berubah dengan karena kan saya sering kalau lihat orang di TV, di film atau di mana-mana, kalau dia melakukan kesalahan atau salah ucap dia sebut astagfirullah, astagfirullah. Mungkin yang dibilang Ustadz Hadi Hidayat itu ada benarnya juga, makanya saya coba. Hari pertama bisa berhasil, dan saya nggak sadar, dan saya ceritain langsung sama Mas Hari. Mas, sehari ini saya istighfar terus, berasa perbedaannya. Yang tadinya ucapannya itu nggak jelas, kotor, pikiran yang berandul, males, tiduran terus, beda. Saya ceritain sama Mas Hari, berasa perubahannya, dan itu berlangsung selama 7 hari. Sebenarnya purenya itu 6 hari, dan karena di hari ke-7 itu saya langsung mengungkapkan ke orang tua saya, lebih tepatnya ke ibu saya, kalau saya mau masuk Islam, karena rasanya benar-benar kuat. Karena logikanya aja di kekristenan saya coba bertahun-tahun nggak bisa, tapi dengan di Islam, dengan itu kan beberapa hari bisa dirubah dengan mudahnya, dengan astagfirullah, dengan satu kata yang diulang setiap harinya. Kan kalau bukan hidayah apalagi, karena sebelumnya sudah pernah diucapkan kan, seperti tadi yang saya bilang di sekolah, cuman ya
nggak ada efek apa-apa. Cuman kali ini pas diucapkan ini ada perubahan. Reaksi ibu gimana reaksi ibu waktu itu? Kaget lah, suruh pasti heran. Ini sebenarnya pemikiranmu apa sih? Apa sih? Kenapa sih gitu kan ya? Nggak paham. Hidayah itu apa sih? Hidayah itu kata ibu saya, kalau hidayah itu orang yang udah mau mati terus didatangi di mimpinya hidup lagi gitu ya. Jadi itu mau saya jelaskan karena yang kayak kayak yang di TV-TV gitu kan yang karena kan itu menjelaskan kalau mama saya itu nggak paham. Cuman sekedar asumsinya aja. Tapi saya tetap untuk menjelaskan gitu kalau kayak gini sampai abang saya juga ikut Marah. membantah bukan gitu hidayah, bukan itu hidayah. Sekarang aku tanya, kalian tahu nggak sih arti atau dasarnya hidayah? Nggak tahu loh. Sekarang kalau kalian bisa ngeklaim itu bukan hidayah, dasarnya gimana? Dia mereka. Ya intinya bukan hidayah, selesai. Dan singkat cerita besoknya di hari ke-8 hari Minggu saya diterbangin ke Jakarta. Tujuannya apa? Biar nggak pindah agama. Oh. Padahal memang itu untuk berangkat ke Jakarta itu memang udah jadi tradisi keluarga kami. Iya. Karena ada keluarga bapak yang banyak di sini kan. Jadi tapi bedanya yang kemarin itu lebih awal. Karena biar nggak pindah agama gitu kan. Terus? Oke lah, berhasil. Pas nyampe di sini saya tersadarkan. Lihat keadaannya kayak gini, sedih semua kan. Jadi aku salah kayaknya bukan takdirnya. Oke lah, saya sempat doa ke Tuhan Yesus di hari pertama itu sampai di sini Di Jakarta. saya kembali, Tuhan maafkan aku salah mengartikan cobaan darimu. Karena kemarin pas waktu di rumah abang saya bilang itu bukan hidayah, itu cobaan katanya. Cobaan dari Tuhan untuk bisa godaan cobaan gitu ya. Cuman pada saat itu saya nggak terlalu memahami gitu kan. Mungkin memang iya bukan takdirnya. Ya udahlah, saya selama 2 bulan di sini gereja terus. Oh, di Jakarta ke gereja. Karena kan saya tinggal sama kakak saya, jadi kan harus gereja. Oh iya. Ya mungkin nggak gereja. Kalau nggak ke gereja dijambak tuh ya. Ya. Terus Jadinya ya, gimana ceritanya kok bisa ngubungi Mas Ari waktu itu gimana? Itu yang kemarin yang pas udah merasakan itu. Saya carikan di mana-mana. Karena untuk pengen saya tanya gitu kan, ini saya sebenarnya apa sih? Kok rasanya beda gitu ya? Nggak mungkin dong saya tanyanya ke pendeta. Nggak mungkin kan. Saya cari websitenya di akun media sosial dimanapun. Akhirnya ketemu di Instagram, namanya Mualaf Center. Akhirnya saya chat dan di situ dia langsung dikasih nomornya Mas Ari. Dari situlah komunikasi selama 4 bulan secara intens. 4 bulan? 4 bulan. Lama juga ya? Saya 4 bulan, tanya-tanya Mbak? semua. Oh. Saya tanya-tanya semua, diskusi tentang ini. Terus dia nyuruh maksa-maksa nggak suruh masuk Islam? Oh, kirain. Dia Mas Ari jawab yang saya tanya aja, nggak seluruhnya. Alhamdulillah. Jadi selama 4 bulan, setelah itu baru Mas Ari dan David menghubungi saya. Alhamdulillah hari ini sudah bersyahadat ya. Alhamdulillah. Nah sekarang gantian nih, Bang Tommy nih, Ciben. Ceritanya gimana nih Ciben nih? Ya, kalau saya sendiri sih gimana kok ya, hidup di dalam lingkungan keluarga yang dulunya sama agama tuh nggak terlalu dekat. Karena orang tua sendiri kan awal menikah papa Katolik, mama Buddha. Tapi pas di 2006 itu mama mulai ikut papa ke gereja. Mama masuk Katolik ya. Cuma memang di situ saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya agamanya dulu. Tidak percaya, maksudnya saya tahu Tuhan ada, tapi soal agama saya masa bodohin gitu. Agnostik dong. Ya. Dulu mungkin itu agnostik mungkin. Sampai saya umur 24 kayaknya, 24 kok saya umur 24, saya coba mulai jajal cari tahu. Saya ngobrol sama sahabat saya Coki, udah ngobrol sahabat saya pun Coki pun ngomong kalau misalnya memang ini coba jajal dulu, pelajarin dulu agama sendiri. Akhirnya coba saya jajal belajar agama selama 2 tahun. Di tahun 2016 Natal Desember terakhir itu saya bingung. Yang saya bingungin saat melihat cuplikan Yesus disalib. Saya situ mikir, kok di sini orang-orang bilang Yesus Tuhan, saya bilang. Tapi kenapa Tuhan tolong minta sama Tuhan lagi? Eli lama sahabatani gitu. Saya situ kok aneh ya, kok Tuhan minta tolong sama Tuhan. Jadi kayak
saya mau ngajuin proposal harus lewat satu orang dulu baru ke atasannya. Kalau saya agak aneh gitu kok. Ini gimana ya? Akhirnya saya tukar pikiran sama sahabat saya. Karena kan saya pikir di rumah pun mau bicara agama di rumah pun nggak ada yang baca-baca Bible atau nggak ada sama sekali, hanya berimannya ke gereja-gereja tanpa ada membaca sama sekali gitu kan. Akhirnya saya tukar pikiran lah, ngobrol sama sahabat saya Coki. Setiap pulang kerja tuh selalu ngobrolin agama ini gimana sampai akhirnya di umur saya 20 boncengan. saya selalu pergi Sambil ngomongin. belakang selama 8 tahun kok itu pokoknya tuh ngomongin ini gimana ya Coki, ini gimana Enggak, Coki. sorry sebentar. Si Coki waktu ngobrol di motor itu, waktu diceritain Eli sama sahabatan ini, lu nggak nanya ke dia, jangan-jangan bukan Yesus yang disalib. Enggak gitu. Itu belum sampai situ kok. belum ngomongnya belum terlalu tajam sampai sana. Oh, belum, Cuman pas iya. udah mulai saya ngerti, oh ini gini baru mulai Saya soalnya nggak enak juga kan. Iya, agama itu ntar saya disangka menyerang, saya nggak mau kan. Sahabat saya ngormatin lah. Iya. Udahlah, apa namanya, pelan-pelan dulu aja maksudnya. Ya emang begitu gitu. Akhirnya sedikit-sedikit saya jelasin. Ya, sampai 2000 berapa tuh? 2016 tuh 2017 aku lah. Terus? Iya mau perpindahan. 2016 nggak ke gereja lagi. 2017 awal tahun saya bilang ke mama saya udah nggak mau ke gereja, saya bilang. Wah itu luar biasa marahnya. Kenapa lu gini? Oh ya udah terserah lah. Yang penting saya bilang saya nggak melarang mama untuk beribadah, silakan. Saya mau dengan keyakinan saya sendiri, saya bilang kan. Akhirnya saya udah mulai mencari tahu lah apa tentang Islam itu apa. Saya kalau misalnya ada sesuatu yang saya nggak tahu saya tanya Coki. Oh gitu. Iya saya ngobrol-ngobrol. Coki bilang ngasih rekomendasi sih dengan Ustadz Khalid, Ustadz Adi Hidayat, dengerin aja coba cari tahu. Akhirnya sampai mentok ketemulah Kodondi juga. Oh. Masih ke dokter Soalnya- pas udah mencurut ke pembahasan tentang agamanya Nah iya. Oh gitu. Kristen. Soalnya kan kalau dari Ustadz Khalid kan atau Ustadz Hadi kan hanya sekitar di agama Islam aja. Sisi kan. Islamnya ya. Sedangkan saya kan di rumah nih harus berbicara sama orang beragama Katolik. Saya Iya. nggak mungkin dong saya dakwain dengan agama Islam gini, nanti saya bisa dibilang Cari mati ya, namanya. makanya saya kira. Tapi lama-lama setelah saya belajar agama Islam, saya mulai ada perubahan juga. Saya sadari sebenarnya mama saya pun asal apa sekarang nanya di kode Islam gimana? Kode Islam Oh, gimana? gitu? Iya, karena Wow. yang saya lakuin di rumah memang karena nggak baca Alkitab jadi nggak tahu apa-apa. Jadi hanya ke gereja aja, ibadah dan lain-lain. Iya, hanya formalitas benar. Sampai akhirnya di tahun ini yang saya bikin sedih tuh saya kehilangan kakak saya. Kehilangan kakak. Oh. Nah, saya di situ sedihnya kenapa dari dulu saya ngomong saya sadar sih mungkin saya bisa inginin keluarga saya juga. Saya cuma kepikiran apa nanti saya sama kakak saya di surga ketemu apa enggak di akhirat, saya nggak tahu. Di situ saya coba mulai beranikan diri ngomong sama orang tua saya. Itu pun setelah ngomong selama 1 jam saya dicuekin, benar-benar dicuekin. Gimana tadi ceritanya? Gimana tadi? Saya selalu ngomong mah gini bang muka ya gini, waduh ampun dah nih gimana nih ya ngomongnya nih gimana nih saya bilang nih. Sian banget. Iya, saya udah mikir tuh saya sempat ngobrol sama Coki ya mama saya kecewa Coki gini, cuman saya udah terlanjur ngomong saya nggak mau ngulangin lagi, udah saya tetap bertahan situ kan. Sampai akhirnya kepikiran Coki coba ngomong gini oh ya udah saya ngomong mah nih guru saya nih orang Chinese juga, saya bilang nih orangnya Kodondi. Nah dari situ baru mulai Sama-sama Cina. saya pikir itu karena itu mungkin strategi juga kan kalau saya pikir ya. Sama-sama Chinese saya pikir. Iya. Saya pikir kan. Akhirnya pas saya kata Kodondi, Kodondi dulu apa begini saya jelasin kan. Akhirnya udahlah semenjak saya kasih Kodondi, saya malah yang digeber sama mama saya. Udah sholat belum? Udah ini belum? Udah itu belum? Saya digitu. Lo udah sholat belum Iya. syahadat? Makanya itu kan saya pikir kan saya Coki saya kalau sholat gimana nih dihitung apa enggak, saya bilang. Nah saya pikir saya udah nggak harus ngumpet-ngumpet untuk sholat, kenapa saya nggak sholat aja gitu, sedangkan saya tahu tata cara gimana gitu kan sholatnya. Akhirnya saya ngomong sama mama saya digeber terus, sholat lu sampai Jumatan lu kenapa nggak ke masjid? Belum ngerti mas, saya bilang. Tapi udah saya belum ngerti mah, belum ilmunya saya bilang. Tapi udah tunggu syahadat dulu saya pikir. Nah kayak kemarin saya pikir pas chat Kodondi kan ketemuan kan kata Kodondi, saya maunya tuh hari Jumat, kenapa? Saya pikir ini mungkin Jumat pertama saya sholat dan pun hidayah, maksudnya saya syahadat pun di hari Jumat lebih lagi Kodondi gitu loh. Jumat barokah gitu ya. Iya, saya mikir itu doang sih. Masya Allah. Paling Kalau siapa? Tommy kan dari Katolik. Kalau David tadi dari apa? Kristen apa? Kristen Protestan. Iya, gereja apa? Gereja namanya itu gereja Gloria Kristen Oh, Indonesia. HKBP. Enggak, Oh, HKI namanya. HKI, Korea Kristen. Kalau kadang suka gini Pak,
kalau di beberapa daerah tertentu ya seperti Sumatera Utara atau Manado, gereja oke, gereja, tapi adat lebih tinggi dari gereja. Ya Pak ya. Ada adat yang bisa melebihi dari agama gitu. Ya tetapi alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengar kisah dari David dan Tommy ya. Kalau dengar Cinta Benteng itu baru ingat. Saya dulu pernah tinggal di Tangerang juga, Pak. Saya pernah waktu tinggal di sebuah perumahan di daerah Serpong. Karena kan biasa kalau orang Kristen tinggal di situ ya dia cari gereja yang nggak jauh dari rumah kan, Pak ya. Saya menemukan gereja di belakang komplek. Nah, saya ingat sekali waktu itu pendetanya juga dari Sumatera Utara. Waktu saya pertama kali ke gereja itu, jemaat-jemaat itu orang-orang yang kelihatan benar-benar orang-orang yang sederhana, Pak. Orang-orang kampung lah. Saya bisa bilang itu orang kampung gitu ya. Dari cara berpakaian dan bagaimana, bahkan ada yang pakai kacamata, tapi gagangnya pakai karet gelang gitu. Saya nggak menyangka sama sekali. Giliran ngobrol, giliran ngomong, Pak. Ngomongnya gimana? Oh, Owe tinggal di belakang, Owe piala babi loh, kata gitu. Ternyata mereka tuh adalah Cina-Cina benteng, Pak. Gitu. Nah, ya mungkin sejenis sama Tommy gitu ya. Ya memang ya mereka begitu. Jadi karena kalangan itu memang dulunya kan dikotak-kotakan ya Pak ya, oleh penjajah kan. Jadi pada waktu penjajah pergi, ya sudah mereka mau ngikut yang mana lagi kalau nggak ngikut agama yang meninggalkan mereka gitu. Karena untuk mengikuti agama yang pribumi mungkin ada rasa gengsi atau bagaimana gitu. Jadi akhirnya di benak mereka, di benak orang-orang tua kami nih Pak, memang masih ada pemikiran bahwa Islam itu agama pribumi, Islam itu agama orang miskin, Islam itu agama teroris gitu. Bohong tuh dari tadi itu. Bener kan? Nah, itu jadinya. Tapi kan alhamdulillah sekarang dengan zaman teknologi kan semua informasi bisa digenggaman gitu ya Pak ya? Persis itu turun di jam, AI mamanya pernah dikuliin jam Islam dulu. Saya pernah datang gitu. Saya kan nggak pernah ngomong sama keluarga kan, Jember sama mama saya kan. Tiba-tiba ada keluarga datang kakak mama saya datang itu ke rumah. AI. Tiba-tiba datang kayak ngomong, lu boleh pindah agama, tapi ke Buddha atau ke Katolik atau ke Protestan gitu kan. Oh, saya di mana tuh udah tuh saya ngomong kan, jangan masuk Islam lah, dia bilang nanti susah. Maksudnya apa nih? Pokoknya apa aja boleh selain Islam gitu. Ini kok jadi susah, saya bilang. Saya pengen ngomong, mama saya udah megang tangan saya. Udahlah, saya bilang udahlah nggak perlu diomongin lagi, saya pikirkan. Saya maksudnya kok sampai segitunya sih, ada apanya sih gitu. Nah itulah terbukti Pak, ya kan? Iya. Nah sekarang boleh nih kita mungkin dengerin ya. Siapa tahu dari bapak-bapak nih ada yang mau komen nih tentang dua pemuda mualaf hari ini nih Pak. Silakan teman-teman Pak. Alhamdulillah itu bagus ya. Mualaf dan hari berberkat lah hari Jumat ini. Karena lihat salah satu YouTuber Pak Dondi ya, banyak yang mualaf, banyak mas-mas Kristen, banyak yang mualaf lah yang di luar negeri juga. Jadi saya berpikir nih mungkin ini realisasi dari surat Al-Nasr kali ya. Ini pemikiran pribadi saya. Tiap hari saya baca tuh Pak. Karena disinggung itu kan akan berbondong-bondong orang ke agama Tuhan ya. Akan datang suatu saat orang-orang berbondong-bondong. Dan ini kan udah terbukti ini ya. Ya gitulah. Tapi ya syukurlah. Saya mengucapkan ya kita perlu pelihara juga ya, kita doakan juga semuanya karena memang ujian tuh pasti. Karena memang di Al-Quran bilang kan bahwa orang yang soleh itu akan diuji. Seperti besi keris ya, itu kan jadi keris bagus tuh ditempa dulu berapa kali. Jadi alat yang bagus gitu. Nah, silakan Pak mungkin. Saya atau mau tanya ke mereka juga boleh. Saya sebelum nanya nih Pak, dari semua saya perhatikan tadi, saya sangat terenyuh sekali. Saya banyak bersyukur tadi dan berdoa. Jadi melihat dua pemuda ini, saya meyakinkan diri saya sendiri Pak, bahwa kebaikan itu tidak bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan saya iri terus terang, mungkin dia ini lebih baik dari saya Pak, karena luar biasa seperti itu. Kebaikan tidak bisa dia itu suci hatinya, dan Tuhan itu masih suci, dan pasti dia diajak Tuhan sendiri yang bergerak. Ini Bapak ini bersyukur sekali ya.
sebagai wasilah bisa mengantarkan dia menjadi orang yang suci dan memperbaiki diri. Itu. Yang kedua, barangkali ini pesan dari saya juga barangkali ya, bahwa nanti setelah masuk bersyahadat Anda ini nol lagi. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Nah itu saja. Kembali ke nol ya Pak ya? Saya kembali ke nol. saya juga begitu Pak. Aduh, enak juga ya. Jangan-jangan saya salah. Tapi jangan salah juga Pak. Oh gitu ya. Mereka nih ya, yang baru masuk Islam nih. Oke, dosa kita dihapus nih Pak. Tapi kita juga ngiri sama yang muslim-muslim dari istilahnya dari keluarga muslim. Kan sudah bertahun-tahun menumpuk pahala Pak. Kita mau ngejar nih, cuman kita dikasih 0 duluan nih gitu. Iya ya. Ya kebaikan gitu. Cuman kan untuk menumpuk ibadah kita nih yang harus ngejar gitu lah. Nah ini alhamdulillah Pak, mudah-mudahan hari ini insya Allah ya, David ini karena dia keluar dari rumah kakaknya, ini dia udah otomatis nggak tinggal dengan rumah kakaknya lagi. Jadi ini adalah sebuah resiko dari seorang mualaf yang keluarganya keras Pak. Nggak cuma David aja, masih banyak mualaf-mualaf yang nasibnya seperti David. Tetapi jangan khawatir, kami di Gerakan Mualaf itu kami sudah menyediakan shelter. Jadi insya Allah nanti sore ini David akan kami tempatkan di rumah Quran atau Tauhid Pak, yang ada di Cibinong. Kan malah sekalian langsung ikro, langsung belajar sholat semuanya kan. Insya Allah nanti 3 bulan saya kalah pasti bacaan Quran yang kemudian. Apalagi masih muda Pak. Iya. Silakan Pak Rakiman. Atau Coki dulu. Nah, Coki aja. Ada mau diceritain nggak nih Tommy ini? Ntar aja kali ya. Oh, ntar aja boleh, silakan. Iya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang disampaikan Pak Hadi juga, saya merasa terenyuh walaupun ya sudah beberapa kali juga ikut mengikuti prosesi. Prosesi pensyahadatan. Pertama saya menyampaikan mubarak, barakallah telah memeluk agama Islam ya. Mudah-mudahan ini menjadi starting point atau tonggak pertama untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Tadi Mas David, kemudian Mas Tommy ya, dari Protestan dan Katolik. Karena saya juga dulu sama, hampir semacam itu, ada pencaharian batin. Nah, sehingga dulu tahun 90-an saya juga sering jalan kaki bertemu dengan tokoh-tokoh agama lain, terutama dari Protestan, Katolik di kampung saya, termasuk yang dari gereja Kristen, misalkan Pasundan, GKP, itu di Rehoboth. Itu dari rumah saya itu, saya lewat rel kereta api itu jauh sekali. Ya, jauh berjumpa untuk mengasah tadi keraguan-raguan tahun 90-an. Dan itu memang penting karena al-haq mirobikum falatakunana minal mumtarin. Jadi kebenaran itu berasal dari Tuhan engkau, dan ya jangan ragu-ragu kalau memang sudah mendapatkan bahwa inilah kebenaran, ya harus diraih atau diterima. Nah oleh karena itu ya barakallah, ini adalah berkah dari Allah. Pas hari ini juga hari Jumat tadi sudah disampaikan. Nah makanya step berikutnya adalah biasanya itu kalau menurut Rasulullah ada tahap tasfiyah dan tarbiyah. Tadi tasfiyahnya sudah dilakukan setelah syahadat, kemudian mandi besar ya, istilahnya mandi besar, pensucian diri. Nah step berikutnya adalah tarbiyah. Tarbiyah artinya memberikan pemahaman-pemahaman tadi ya. Koh Dondi juga akan istilahnya membawa ke shelter di Cibinong. Artinya itu proses tarbiyahnya, memberikan pembinaan, taklimul Quran dan lain-lain. Jadi itu adalah satu proses, sehingga setelah tahap ribbon atau rebit ini nanti masuk ke proses yang berikutnya. Kita sudah melihat bahwa proses semacam ini pencarian kepuasan batin itu memang levelnya berbeda-beda. Mungkin Mas David misalnya mendapat kebenarannya dari segi ini, kemudian Mas Tommy dari segi ini, tapi ya pada hakikatnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari segi yang tidak disangka-sangka juga. Misalnya
ternyata mendapat kebenaran itu dari poin yang ini tadi. Nah, dari poin yang ini, karena ini juga berbeda ya, denominasinya berbeda, Protestan dan Katolik. Dan kita bersyukur Koh Dondi bisa istilahnya membawa ini semua ke jalan yang sama. Walaupun dari dua hal yang berbeda. Baik, kita juga mendoakan mudah-mudahan ke depannya bisa meningkat lagi kualitas keislamannya, menjadi muslim yang hakiki dan memahami betul-betul agama Islam dengan baik, dan kemudian tugas berikutnya adalah menyampaikan kepada yang lainnya, karena itu adalah satu kewajiban. Nah, mungkin ada keluarga-keluarga yang perlu juga diajak, disampaikan secara baik-baik sehingga mereka juga mendapat hidayah yang sama. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk yang lain. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih banyak Pak Rakiman. Monggo Pak, silakan Pak. Ini tinggal sebentar lagi sunat Pak nih dua ini. Nah, iya dong. Yesus Kita- umur 8 hari langsung disunat ya. Itu dia. Nama barunya sudah itu juga. Tidak, tadi kita tidak menawarkan nama baru. Gitu. Tetapi nanti kalau memang ada permintaan bisa kita bantu. Tambahan nama muslim. Bisa. Baik, Namanya sudah nama Nabi, Tat. David, no. Oh, iya, David. Nama Nabi ya. Iya. Kalau ini nama kota, Tommy. Monggo Pak, silakan. baik. Pak. Seperti tadi Pak Hadi katakan, saya yakin kedua anak ini memiliki hati yang bersih. Itu saya yakin. Amin, amin. Ya. Kenapa? Itu Allah menjaga. Ya walaupun dia sudah mencoba satu, contohnya seperti David ya. Coba ke ini Kristen lagi, ke ajaran Kristen lagi. Coba berdoa kepada Yesus lagi ibaratnya gitu kan ya. Mencoba berdoa kepada Yesus. Tapi tidak ada getaran. Tapi pada saat si David ini mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kan itu mohon ampun kepada Allah Iya, ya. Mohon ampun kepada Allah. Tapi di situ ada getaran. Nah, getaran itulah yang Allah ciptakan kepada dia. Ya, itu adalah salah satu kesucian. Allah menanamkan hatinya itu adalah kebersihan jiwa. Dengan menyebut nama Allah, istighfar, dia ada getaran. Getaran untuk atau ada magnet untuk menarik ke jalan Allah. Yang akhirnya membuat David berubah pikiran atau berubah keyakinan dari Kristen menuju Islam. Nah, tapi satu pesan dari saya ke David, Allah pun berfirman, jangan kamu kira setelah kamu beriman, aku tidak akan menguji kamu dengan kesusahan dan kesengsaraan. Nah, ini salah satunya kan setelah David beriman masuk Islam ada resiko diusir, benar kan? Ini salah satu ujian. Nah, itu Allah sudah menubuatkan dalam Al-Qur'an. Nah, itu untuk David. Kemudian untuk Tommy, ini pun sama. Ada cerita hampir sama Tommy. Itu teman ayah saya. Dia masuk Islam, ya. Dia masuk Islam karena nggak ke gereja. Dia seolah-olah tuh malas ke gereja. Tapi setelah beliau melihat satu foto, ada sebuah foto dan dia seperti melihat kasyaf, kalau kamu ingin selamat ikuti saya. Nah, itu sebuah foto, dia kaget, beliau kaget. Apa ini maksudnya gitu kan? Kok tiba-tiba ada seperti itu gitu ya? Seperti ada seseorang berdiri depan dia memegang tongkat. Kalau kamu ingin selamat ikuti saya. Nah, terus dia melihat cara berpakaiannya seperti pakaian orang Islam, dan akhirnya dia masuk Islam, dan akhirnya dia menemukan ketenangan lah di dalam Islam itu ya. Dan setelah berbicara dengan wak saya, dan wak saya memperlihatkan foto itu seperti inikah wujudnya, dan dia akhirnya masuk Islam. Nah, setelah itu dia menerima ketenangan batinnya. Itu ada seperti itu kasusnya juga dia. Nah, itu pun Tommy dijaga oleh Allah gitu ya. Bagaimana hatinya biar galau di Kristen itu kan, digalaukan, dibikin galau gitu kan ya. Tapi satu yang saya dia yakin pada satu Tuhan, nggak jadi ateis kan? Masih percaya Tuhan. Masih percaya Tuhan kan? Jadi dia meyakini Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, tapi bukan Yesus dan bukan juga Buddha gitu ya. Nah itu
yang dijaga oleh Allah itu keyakinan dia tentang ketuhanan itu ada gitu ya. Masalah pencarian akhirnya kan Allah memberikan jalan. Bagaimana pencarian-pencarian itu sehingga dia mengarah kepada Islam gitu kan ya. Salah satu contohnya kok Tuhan berdoa kepada Tuhan. Di Taman Getsemani juga Yesus berusaha menghindar dari penyaliban ya. Ya Bapak, seandainya cawan ini bisa dilemparkan kepada yang lain ya kan. Yesus saja nggak mau disalib ibaratnya. Nah justru itu jadi sebuah kebanggaan orang Kristen. Yesus disalib nih karena menebus dosa orang-orang. Sedangkan di ayat itu justru Yesus menolak salib ya, menolak disalib. Nah, jadi itulah hati-hati bersih itulah yang Allah akhirnya jaga sehingga mereka berdua ini mendapatkan hidayah. Dan mungkin itu aja sih yang saya inikan. Pesan dari saya juga seperti itu. Mungkin suatu saat jika mendapatkan ujian, janganlah mundur. Pasti itu ujian itu akan ada. Karena apa? Karena udah janji Allah, jika kamu beriman, jangan kamu kira aku tidak akan menguji kamu. Justru dengan ujian itulah Allah melihat apa kamu sungguh-sungguh di dalam agama ini atau tidak. Betul. Mungkin itu aja. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari mau tambahin? Mungkin mau cerita sedikit soal David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih alhamdulillah ya kumpul di sini dengan bapak-bapak yang luar biasa. Lekodondi, Bang Ucok. Ya. Ucok. Lu suka ganti-ganti nama orang lu? Kemedanan terus, Kemedan. Kalau orang Jawa bilang ke Medan. Ke Medan. Ya, jadi cerita sedikit tentang David ya. Ya, David ini awal-awal kan di Medan ya. Jadi memang sekitar 3 minggu beliau ini cerita tentang kisahnya, terus menanyakan apa yang diragukan gitu ya. Nah, setelah beliau ke Jakarta, itu tulis kontak kita. Tapi saya pesan gini, David silahkan kalau mau belajar kekristenan, tentang Islam, kan memang belum ini ya, belum tahu banyak ya. Nah, itu rupanya memang betul-betul dipelajari. Sehingga dalam waktu singkat, ada beberapa pertanyaan bahkan banyak ya. Mengenai Iblis berjasa apa enggak gitu. Iya. Bisikan. Terus itu baik di Quran maupun di Bible itu sendiri ya. Jadi alhamdulillah mengenai pemikiran beliau ini ketika menyampaikan ayat ada kan penjelasan juga dari beliau ya. Oh, saya lihat oh ini iya, maksudnya sehat, cara berpikirnya sehat. Logiknya sehat. Nah, ya alhamdulillah berangkat dari situ mengenai tadi yang pertama istighfar ya, terus yang kedua kritik teks. Itu udah kuat. Akhirnya syahadat alhamdulillah. Kritik teks Bible maksudnya? Iya. Oh, wes keren. Ini pelanjut. Lanjut. Ya. Regenerasi ya. Nanti belajar ya. Iya. Gitu ya. Coki mau tambahin Coki? Sebentar. Ada pesan dikit ya. Jadi dari bapaknya David. Nah, udah tadi. Sampaikan dong. Iya. Jadi tadi gini teman-teman, bapaknya David ini pesan ya. Saya kan telepon ya. Telepon ternyata beliau orangnya itu ramah. Ya, Masya Allah ramah. Beliau mendukung David masuk Islam ya. Terus pesannya begini. David bila mana sudah memeluk Islam, berlakulah sebagai orang yang benar, hormati teman-teman, keluarga, sanak saudara, terus bijaksana. Dan ya insya Allah bisa mengajarkan Islam. Ya itu ya, mudah-mudahan ya. Nah, ada pesan lagi. Apa? Jadi gini, setelah memeluk Islam ya, untuk melakukan kegiatan, segala kegiatan itu dimulai dengan kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah ini dahsyat. Nah, itu pesan dari bapaknya David. Dari saya. Oh, kirain. Ini lagi ceritain bapaknya David nih. Kok Bismillahirrahmanirrahim. Bapaknya Muslim. Di setiap ini ya kegiatan ya. Jadi misalkan kita minum kopi nih, kita kan ucap Bismillah. Ya udah minum. Minum. Bismillah. Bunyi nggak kok? Tapi di sini ada vodka. Nah, kira-kira baca Bismillah nggak? Mau minum vodka nih, baca Bismillah nggak?
Nah, berarti kan ini suatu kepastian ya antara yang maksiat sama yang kebaikan. Abu-abu bisa nggak? Kalau dua-duanya gimana? Tetap nggak bisa ya. Jadi ya itu. Mungkin kedepannya ada hal yang diragukan untuk melangkah gitu ya. Itu dengan Bismillah. Insya Allah Allah menunjukkan nanti jalan yang terbaik ya. Ya, amin. Amin. Sama satu lagi. Tadi satu lagi, sekarang satu lagi. Ini satu terakhir nggak nih? Please go, please go. Satu terakhir nggak? Iya beneran. Diusahakan membaca Al-Quran itu 3 ayat per hari. Karena kita memang harus tahu konteks ya pesan dari Allah nih. Memang ada ini terdapat misalkan satu kisah itu ada yang 3 ayat, ada yang 5, 10, bahkan 15 ada. Nah, ya diusahakan 3 ayat ya. Nah, ini berlaku juga mungkin untuk teman-teman di luar sana ya. Ya insya Allah bisa menjadikan pesan dari Allah ini kita mengerti ya konteks Quran. Ya demikian. Satu lagi. Terima kasih. Satu lagi dari nggak enak. Jangan dong, jangan dong. Gak boleh sebut merek. Coki mungkin mau cerita sedikit, Coki silakan. Kalau diceritain masalah Tommy ya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terlalu bersemangat. Jadi kalau dari Coki sebenarnya kalau diceritain nih ceritanya bisa bertahun-tahun. Karena Coki sama Tommy ini temenannya dari SMP. SMP dia kelas 1, Coki kelas 2. Temen nyolong mangga dulu ya. Teman cari ikan dulu di Kobokan pakai apa namanya? Got temen gitu. nyari cere. Cari ikan. Ada. Main bola gitu bareng lah semuanya, dan kebetulan lagi itu lingkungan kita tempat tinggal plural, kalau bisa dibilang tuh udah kayak Indonesia banget lah. Dari orang dari Sabang sampai Merauke ada gitu, agama semua juga ada gitu. Di situ juga kebetulan kebetulan Coki kenal Tommy, itu salah satu temennya Tommy juga temennya Coki gitu. Jadi kita kenalan gitu, makanya sejarahnya panjang. Dulu kalau bisa ceritain tuh lucu. Kita yang muslim nih kalau lagi misalkan maghrib, kan lagi main sampai sore tuh, Dondi. Sholat dulu nih maghrib. Dia jadinya, yaudah tunggu di sini, ntar dia nunggu gitu. Kadang dia kita tinggalin. Yang seru tuh kita kalau lagi puasa, biasanya kita yang anak-anak nih buka bukber di masjid. Ntar pulang kita bawain nih, bukan nih lu makan nih gitu. Karena dia nggak bisa ikut ke masjid kan, nggak bisa buka puasa gitu. Sejarahnya panjang lah. Dulu emang kita nggak ngomongin agama segitu kritisnya karena kita mikirnya main kebanyakan gitu. Main walaupun ya ngaji, ikut pesantren kilat gitu. Coki juga ikut pesantren tapi pesantren kilat kan biasanya kalau Ramadan suka ada 3 hari. Iya. Nah bahkan kita dulu main di warnet. Di warnet itu dulu sampai ada, maksudnya gini, dari dulu nih kita punya pengalaman dia di warnet. Datang tuh apa namanya misioneri. Gimana? Datang misionaris. Iya, misionaris masuk warnet Kodondi. Ini saya baru dengar nih. Baru dengar kan? Nah, ini nih hanya terjadi di Kota Bumi, Villa Tomang Baru. Bener ya, gitu ya teman. Iya. Ayo semua ikut nyanyi bersama-sama, bawa gitar Kodondi, terusnya bagian kabar baik itu selembaran. Bawa gitar tuh maksudnya ngajak nyanyi orang. Iya, nyanyi. Iya, rohani bener. Nggak diusir? Iya, kita mengusir nggak enak kan dia. Masih ingat nggak lagi? Nggak ingat saya mah gitu. Enggak, tapi kecuali kalau dia masuk bawa gitar ngajak nyanyi sebelumnya ngasih duit buat bayarin jam warnet. Apa-apa. Enggak. Bayar nggak nih? Dulu itu tahun-tahun sekitar kita masih 2003 lah ya, 2004 2005 gitu. Itu kayak di daerah kita tuh maksudnya misioneri itu masih gencar banget tuh. Gitu ya. Iya, kita aja lah kalau lagi mau sekolah nih, misalkan berangkat sekolah. Saya kan dulu kan naik angkot gitu kalau mau sekolah SMP. Itu kadang ketemu di mobil, deh ini baca baik, pesannya kebaikan buat kamu. Pamflet, gambar-gambarnya gambar-gambar kayak gambar-gambar Yesus, pegang domba gitu kan, dan isinya ya tentang kekristenan. Ya kita terima aja kan, gak enak ya. Ya akhirnya udah kita simpen. Tapi saya tahu ini udah dari Kristen, oh ya kita hormatin aja gitu. Sampai kayak gitulah. Jadi kita ada pengalaman tersendiri dengan bersentuhan dengan Kristiani. Kebetulan diangkut itu ya. Iya. Tapi Tommy ini apa namanya, dia dulu kita yang seperti yang dibilang agnostik. Dan jadi dia nggak percaya agama. Ya kita kan nggak mungkin ini. Nah cuman kita kadang ngeledek-ledek doang. Lu nongkrong sini ke gereja kagak. Lu bakar hiu kagak mah. Bakar hiu. Ya karena teman kita juga ada yang Buddha di sana. Bakar hiu kagak. Ya. Masjid aja kita suka ledekin, masjid lah ikut gitu. Pewangi ruangan. Iya, dia cuma ketawa-ketawa aja.
karena hal itu agama bukan suatu hal yang penting gitu. Tapi dulu saya ceritain nggak apa-apa ya. Dulu dia sebenarnya Kodondi pernah pengen masuk Islam. Dulu. Berapa tahun yang lalu? Iya, tapi bukan karena ilmu, tapi karena pengen menikah. Karena dia dulu sempat pacaran gitu sama adiknya teman saya gitu, namanya adalah gitu. Nggak jadi nikah waktu itu. Karena lagi itu dia kan kebetulan ini pacar orang Muhammadiyah gitu. Kamu mau Muslim atau enggak? Kalau nggak mau Muslim ya tinggalin ponakan cucu saya gitu, cucu Abo. Akhirnya dia Coki, dia udah ngomong gimana, gue juga kan pengen Islam tapi gue kan belum belajar apa-apa gitu dan lain-lain, masa gue harus pindah segitu aja. Ya jangan lah Coki juga begituin, lu ngapain kalau misalkan ntar masuk Islam buat kawin doang, sholat kagak dan lain-lain. Itu pernah kejadian di hidupannya dia. Tapi di situ kita belum sempat bahas agama lebih dalam ya, karena Coki masih menghormati teman-teman Coki semua lah, karena Coki temannya banyak dari lintas agama gitu kan. Sampai sekarang belum nikah? Ceweknya udah nikah. Oh, ceweknya udah nikah. Iya, dianya belum nikah. Oh, gitu. Jomblo dong. Jomblo dia. Sekalian cariin. Cariin kan nanti kalau bisa. Kalau orang Islam itu seneng nyariin jodoh buat temennya yang belum nikah. Kenapa? Karena ada pahalanya. Benar. Tuh. Nah. Makanya kita tuh kayak orang semangat jadi macomblang gitu kan. Terus? Jadi sampailah kita di usia-usia kita tuh Coki lagi tuh kuliah lah ya. Kita mulai kritis gitu dan kehidupan. Biasa kalau orang udah makin gede kan makin dihajar sama cobaan, ujian hidup gitu. Dan lain-lain. Larinya kalau misalkan udah gak dapet jawaban ke manusia ke siapa lagi kan? Gitu. Sedangkan kalau Coki yang muslim, Coki tahu harus lari kemana gitu. Coki punya Allah gitu. Coki tahu jelas dan mana. Nah temen Coki ini Coki nanya dia, ya gimana ya Coki, coba lu pelajarin dulu deh agama lu. Coki tuh nggak mau agresif ke dia untuk udah lu masuk Islam, syahadat gitu, enggak. Lu belum bukain Bible waktu itu? Belum. Coki bilang lu baca dulu deh gitu nih agama lu udah 100% belum ngertiin agama lu? Belum sih ya kan, lu agama sendiri aja belum, belajar dulu deh gitu. Terus abis itu mungkin dia luluh kali hatinya, ya udahlah mau ikutin mama. Cuman ada satu alasan yang Coki dia salah nih, maksud Coki belajarnya lagi itu. Dia cuman mau beragama, akhirnya menjadi Katolik hanya karena buat nyenengin mamanya, karena dia sayang banget sama mamanya. Mamanya Tommy, papanya Tommy, keluarga Tommy itu udah kayak keluarganya Coki. Dulu kita tuh kalau main nih, tahu kan anak kecil nginep, dia mamanya Coki juga udah kayak mamanya dia. Tommy masuk Coki di dalam, lu udah makan belum gitu. Tuh ada ituan, makan aja gitu. Mau minum juga udah nggak usah disediain, ambil aja di kulkas sendiri gitu. Tapi kalau di rumah dia makanan babi gimana? Nah itu dia juga suka jangan gitu. Kalau kalau setiap dia pengen Natal, mamanya kan tuh enak banget bikin nastar. Wah bikinin Coki dibagi gitu. Mamanya udah kayak mamanya Coki lah, makanya nanti kalau sempat Konondi main ke sana gitu. Insyaallah. Ngobrol-ngobrol sama mamanya. Iya. Jadi ya? ini udah kayak saudara. Ini baru satu, sebenarnya ada lagi. Kita nggak sendiri berdua doang. Ada lagi, ada Rian, ada Hendra, ada Pandi gitu dan lain-lain, banyak teman-teman kita yang udah kayak saudara gitu. Nah emang karena mungkin pergaulan itu kan mempengaruhi mempengaruhi pemikiran orang. Dia bergaul sama kita yang muslim, tapi kita yang muslim juga nggak pernah maksain agama kita ke dia, ya udahlah masing-masing. Akhirnya dia Hafidin ya, tidak ada paksaan. Sampailah dia akhirnya mau ikutin. Akhirnya udah jalan lah ke gereja. Dia cerita, nih udah ke gereja nih, harus ke gereja. Ya udahlah bagus lah. Bareng mamanya gitu, bareng adenya lagi itu dan lain-lain. Di gereja mana? Santa Maria ya di Tangerang. Itu gereja cukup besar sih. Kodondi kalau tahu di kota Tangerang tuh. Udah belajar, udah ke gereja setahun 2 tahun, cuman alasannya dia cuman kayak buat nyenengin mamanya aja gitu. Ya Coki tapi nggak bilang itu salah, tapi dalam hati Coki bilang ya ini anak bukan tujuannya mencari Tuhan gitu dong. Tapi dia cuman mau nyenengin mamanya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan dia belajar dulu. Nah sampai suatu ketika dia cerita, Coki tanya, lu nggak ke gereja-gereja lagi? Karena kan Sabtu kita malah nongkrong, lu nggak ke gereja? Biasa ke gereja dulu baru nongkrong gitu di rumah. Enggak lah, kenapa? Jadi dia pas lagi bingung, udah nih, udah syahadat, udah pengen syahadat, udah bulat dah, ide Islam yang bener dah. Dia soalnya abis dia barengan lah simultan belajar kristologi, agama yang lama, belajar juga Islam dari ustadz-ustadz kita ya. Alhamdulillah banyak banget Ustadz Hadi, Ustadz Halid Basalama, Ustadz Abdul Somad, semuanya dia libas dah sama dia gitu. Jadi udah nggak ada pertanyaan lagi gitu yang mengganjal di dia. Ya udah tinggal syahadatnya nih gimana.
Nah di situ dia berat banget, susah. Cukup bilang itu waswas setan. Ya setan kalau orang pengen kebenaran pasti dihalangin sejauh mungkin gitu. Tapi pasti Allah kasih ini lah jalan. Akhirnya terus tuh Joki dia cerita nih, dari cerita dia sampai dihalang-halangi gitu, maksudnya secara halus sama orang tua, sampai dia mamanya udah tahu nih dia pengen syahadat, pengen Islam, udah cerita dan lain-lain, mamanya kurang setuju gitu ya, tapi terusnya habis itu secara halus dimasakin babi katanya. Iya dimasakin daging babi. Dia digodain suruh makan lagi. Mama kan udah tahu Tommy nggak makan babi lagi gitu. Alah udah makan aja, orang enak gitu. Mamanya nggak bilang ini babinya udah sunat gitu nggak? Ya maksudnya ya Coki selalu bilang Tommy wajar kalau orang tua itu protektif karena dia pengen anaknya selalu bersama dia gitu kan. Mama kan belum paham, belum ngerti gitu. Jangan dilawan secara kasar maksud Coki ya. Ya udah jelasin aja secara halus dan lain-lain. Toh kalaupun ada misalkan nggak sengaja tuh ketelan itu babi nggak dosa kok. Maksudnya itu kan ketidaksengajaan. Ya udah sampai akhirnya ada kejadian besar mungkin. Jadi Tommy ini 6 tahun kok Dondi, kurang lebih ya itu ngerawat kakak. Ada kakaknya itu sakit autoimun. Ini cobaannya dia juga sih kalau cuma masya Allah gitu. Cobaannya dia bener-bener dalam banget gitu ya. Belum terima hidayah, tapi dia sebenarnya udah percaya, Cuki yakin di hatinya dia. Cuman udah diuji gitu. Jadi kakaknya tuh sakit autoimun, penyakit langka. 6 tahunan itu di rumah aja nggak bisa jalan, lumpuh, diserang ininya. Yang ngurusin itu kalau dia. Gitu. Insya Allah kebaikannya tuh gak hilang tuh, dicatat itu. Iya. 6 tahun berjalan sampai akhirnya kurang lebih 2 minggu yang lalu ya. 3 mingguan yang lalu ya. 3 mingguan yang lalu kakaknya itu meninggal dunia. Gitu.